Di suatu negara yang disebut dengan Armenia, ada seorang yang sedang tertidur pulas di atas ranjang tidurnya. Ia sedang bermimpi bahwa ia sedang berjalan-jalan di suatu tempat dan bertemu dengan orang banyak. Namun suatu kejadian tak terduga bahwa dirinya diincar oleh seorang dan ditembak menggunakan sebuah senjata api. Kemudian dia terbangun karena alarm yang ada di sebelahnya. Menyadari waktu yang sudah mulai siang, ia terus bergegas untuk melakukan sebuah aktivitas sehari-harinya seperti biasa. Saat ia sedang berada di kamarnya, ia mendengar suara keributan dari luar kamarnya. Saat ia keluar, ternyata ada sepasang suami istri dengan anak yang digendong oleh istri sedang bertengkar. Bahkan suami itu melakukan kekerasan fisik pada sang istri. Junior yang melihat kejadian itu tak menanggapi apapun. Ia bergegas saja pergi dari tempat itu menuju mobilnya. Lalu ia pergi mengendarai mobil dan tak lama kemudian dari itu ia tiba di sebuah kafe. Kemudian ia memesan 2 cangkir kopi. Lalu ia kembali melanjutkan perjalanan hingga ia tiba di suatu tempat di mana itu tempat dia bekerja. Sesampainya di sana, ia langsung bekerja memperbaiki mobil yang sudah mengantri untuk diperbaiki. Dia bersama rekan kerja yang lainnya kemudian melakukan pekerjaan itu hingga larut malam. Saat jam pulang tiba, mereka langsung bergegas menuju ke rumah masing-masing untuk pulang. Kemudian, Junior pergi ke suatu tempat, namun tidak sengaja ia melihat seseorang yang sedang dikeroyok oleh banyak orang. Namun seperti hal itu sudah menjadi sebuah kebiasaan yang terjadi di sekitar lingkungannya. Karena tidak ada orang yang panik melihat hal tersebut, begitu juga dengan sang Junior. Ia tak memperdulikan sama sekali, ia tetap fokus pada tujuannya, yaitu ke bar untuk minum alkohol sebanyak-banyaknya. Junior memang sangat hobi dengan alkohol, bahkan sekali ia mendatangi bar bisa lebih dari 5 gelas dirinya habiskan sendiri. 4 minggu kemudian aktivitas Junior masih sama, kesehariannya tampak begitu-begitu saja. Dimulai dari bangun tidur, kemudian olahraga, kemudian berangkat kerja, mampir dulu ke sebuah kedai kopi untuk memesan kopi, lalu melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke tempat kerjanya, dan di sana dirinya banyak menghabiskan waktu keseharian untuk memperbaiki pasien kendaraannya. Alkohol juga selalu menjadi rutinitasnya. Hal yang sama selalu ia lakukan hingga 97 minggu setelah itu. Namun satu hari ada sesuatu yang berbeda dari kebiasaannya. Saat ia berangkat bekerja, biasanya ia memesan kopi dan membawa ke tempat kerja. Namun saat itu ia melihat seorang wanita bersama anak yang pernah ia temui di depan kamar yang sedang bertengkar dengan sang suami ada di sana. Hal itu kemudian membuat Junior memutuskan untuk minum kopi di dekat mereka. Kemudian ia memutuskan juga untuk duduk di dekat mereka. Ia melihat sang anak yang tengah menggambar dengan lihainya, lalu ia kemudian memuji hasil gambaran dari sang anak tersebut. Kemudian ia mengajak anak itu untuk mengobrol terkait hal-hal receh yang mungkin anak itu suka. Seperti apakah suka Superman, kemudian sang anak juga menjawab dengan begitu antusias. Tapi anak itu kaget karena itu adalah kali pertama dia mendengar pria itu berbicara. Kemudian ia bertanya pada sang pria, dia pikir pria itu bodoh karena tidak pernah berbicara. Kemudian Junior menjawab diam secara sukarela, lebih baik daripada diam seseorang. Di tengah pembicaraan dari seorang anak itu dengan pria berumur itu, sang ibu dari anak tersebut menimpali dan ikut bergabung dalam pembicaraan secara tiba-tiba. Di akhir Junior berpesan untuk selalu kuat dan menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Junior kemudian memberikan sebuah buku pada anak itu. Di India, dengan kondisi perumahan yang cukup padat di sana, di jalan raya ada sebuah mobil serupa Jeep yang berisikan 4 orang yang di dalamnya. Mereka seperti tengah mengingati sesuatu yang menjadi target. Tak lama kemudian target yang mereka incar berupa mobil putih yang baru saja keluar dari sebuah rumah itu ada pergerakan. Mereka langsung mengikuti mobil itu dengan hati-hati agar sang pemilik mobil target tidak curiga. Mobil itu menuju ke suatu tempat keramaian. Banyak toko di sana, bermacam-macam toko. 4 orang yang mengikuti pria menjadi targetnya itu pun sedikit kehilangan jejak. Mereka kemudian terfokus pandangan pada salah satu toko buku. Target mereka sedang ingin membeli buku di sana. Nampaknya target yang mereka incar ini bukan sembarangan. Pasalnya ia dikawal oleh seorang polisi yang menjadi bodyguardnya. Kemudian sekelompok orang itu tadi pun membuat sebuah keributan. Mereka langsung keluar dari mobilnya dan tanpa basa-basi langsung menghujani tempat itu dengan senjata api yang mereka miliki, dengan tujuan untuk memusnahkan sang target. Namun sangat brutal yang mereka lakukan hingga banyak orang tak bersalah terkena tembakan mereka. Bahkan anak dari ibu yang baru saja dibelikan boneka tadi pun ikut terkena kekejaman pria-pria itu. Namun gak lama dari situ ada sebuah serangan balik yang dilakukan oleh seseorang untuk meredam penyerangan itu. Sekelompok orang itu lalu pergi kabur menggunakan mobilnya. Sementara ibu tadi sangat sedih karena anaknya kehilangan nyawa. Kejadian itu cukup mengejutkan warga hingga disiarkan melalui kanal TV agar diketahui oleh masyarakat luas di India. Namun, hingga berita itu diangkat tak ada geng yang mengaku bertanggung jawab atas insiden yang terjadi itu. Sementara, dari keempat teroris yang melakukan aksinya tadi, salah seorang teroris itu terkena tembakan perlawanan yang dilakukan oleh seseorang yang membuatnya kehilangan nyawa saat itu juga. Mereka kemudian berusaha untuk menguburkan temannya itu di suatu tempat yang kosong dan lapang.
Mereka sedang kebingungan akan kabur kemana lagi, karena seluruh kota pasti akan mencari keberadaan mereka. Kemudian salah seorang pasukan teroris ini menelpon Alam, yang mungkin itu adalah temannya ataupun atasannya dalam terorisme mereka. Pasukan teroris itu kemudian mengadu pada Alam bahwa ada serangan balasan terhadap mereka. Temannya yang satu itu terbunuh juga, ada yang kena di bahunya. Kemudian Alam menjawab dan sedikit menyalahkan pasukannya, bahwa katanya sudah dibilang untuk selalu waspada dengan polisi. Namun teroris itu menjawab bahwa dia bukan polisi, itu adalah seseorang yang telah mengetahui tentang hal ini. Kemudian Alam memberitahu informasi yang dirinya dapatkan itu pada seorang laki-laki yang lebih tua yang merupakan bosnya dalam hal tersebut. Kemudian bosnya berkata pada Alam untuk menghubungi DRM Saab dan bicaralah pasukan yang terluka datang. Sementara di rumah sakit masih sangat ramai berkumpul wartawan untuk mencari sebuah informasi terkait kejadian yang baru saja terjadi itu. Kemudian datang kepolisian di tempat itu. Tak banyak bicara, ia langsung pergi lagi meninggalkan wartawan itu. Kemudian polisi itu mendapatkan informasi dari anak buahnya bahwa akibat peristiwa tadi mengakibatkan 4 orang tewas dan 3 orang dalam keadaan yang sangat serius. Anak buahnya kemudian menerangkan bahwa ada seorang wanita yang gadis kecilnya meninggal di tempat tersebut. Dan tidak ada informasi yang menerangkan terkait anggota keluarga dari wanita tersebut. Bos teroris yang kemudian menonton televisi itu seketika marah kepada para teroris yang baru saja beraksi tadi. Seperti tidak ada gunanya membunuh seorang anak kecil. Polisi itu kemudian mengecek kondisi ibu dari anak yang terbunuh itu. Mereka lalu mendatangi kamarnya dengan begitu kaget. Polisi itu melihat wanita itu. Polisi itu mengatakan bahwa wanita itu bernama Samaria. Hal yang sama itu juga terjadi pada bos teroris itu. Saat melihat identitas dan foto wanita tersebut, ia sangat terkejut dan seketika menangis begitu saja. Kemudian dia sangat marah dan bertanya siapa yang telah membunuh gadis itu. Kemudian bos itu berkata pada teroris yang melancarkan aksi tadi bahwa Harry telah membunuh saudaranya, bukan orang lain. Harry yang mempunyai nama asli Hakim Sekon, ternyata yang menyerang mereka adalah Harry itu. Yang di sana dia berpura-pura menjadi pengemis di daerah sana. Kemudian bos itu berkata bahwa Harry ada di situ adalah untuk gadis ini dan ibunya. Dan ibunya itu bernama Samaria Junior. Junior adalah fighter jalanan yang sudah sangat terkenal dalam wilayahnya. Kemudian anak buah polisi itu bertanya apa hubungan dengan Junior. Lalu polisi itu menjawab apakah dirinya pernah mendengar tentang monster Frankenstein. Itu adalah senjata yang diciptakan oleh pemerintah. Dia sangat gesit dan lincah seperti singa dan berburu seperti serigala. Junior memang sangat-sangat ditakuti oleh setiap siapapun itu. Bahkan kepolisian teroris maupun pemerintah sangat segan dengan dirinya. Karena dirinya seperti binatang yang sangat buas. Mampu membabi buta di saat amarah menguasai dirinya dan tak ada seorang pun yang mampu menenangkan dirinya. Tak ada seorang pun juga yang mampu selamat darinya saat menjadi sasaran amarahnya. Dan selama ini Junior tenang. Hewan buas itu tenang karena gadis dan wanita ini yang menjadi alasannya. Yang mampu menciptakan kelembutan pada diri Junior. Namun para teroris itu telah membangkitkan kembali amarah dari Junior. Junior akan kembali menjadi hewan yang sangat buas. Kemudian di tengah gerombolan massa yang masih menunggu di rumah sakit tempat korban dirawat itu, polisi mendapati sesuatu bahwa telah teridentifikasi panggilan keluar ke Armenia. Kemudian polisi menelpon AIG dan melaporkan hal yang sama juga, bahwa ada seorang yang berulang kali mencoba menelpon Armenia dari menara seluler ini. Kemudian polisi itu meminta AIG untuk melacaknya. Ia sangat takut jika dugaannya itu menjadi kenyataan bahwa orang yang dituju telepon itu adalah seorang Junior. Junior yang sedang ada di rumahnya itu kemudian membuka laptop miliknya dan menyetel video rekaman yang terjadi menimpa Samaria. Ternyata Junior adalah suami dari Samaria dan gadis yang terbunuh itu adalah anak dari Junior. Di saat yang bersamaan tiba-tiba polisi sampai di kediaman Junior untuk menangkap Junior. Namun sesamanya di sana Junior menyadari bahwa polisi akan mendatangi dirinya. Ia lalu kabur melarikan diri. Keberadaan Junior lalu teridentifikasi oleh para kepolisian. Ia sedang melarikan diri menggunakan mobilnya dan dirinya ternyata tengah menuju ke kedutaan Armenia untuk India, yang mana tujuan dia ke sana adalah untuk meminta izin pemerintah sana agar dia diperbolehkan untuk menyeberang ke India dan menemukan sang istri. Para kepolisian berusaha menangkapnya karena khawatir bahwa Junior akan membuat suasana menjadi lebih chaos. Karena polisi paham sekali bagaimana Junior dan bahayanya jika amarahnya telah menguasai tubuhnya. Di rumah sakit di mana tempat Samaria dirawat tengah bersiap dan melakukan penjagaan yang sangat ketat di setiap sudut koridor rumah sakit. Di saat yang bersamaan media memberitakan bahwa Junior telah ditangkap oleh para kepolisian di Kedutaan Besar India. Sementara keesokan harinya pemerintah melakukan konferensi pers untuk menjelaskan secara rinci terkait korban akibat kejadian tersebut. Kemudian pemerintah berjanji kepada masyarakat untuk menemukan secepatnya pelaku pembantaian ini dan dihukum seberat-beratnya.
Kemudian wartawan yang diberikan kesempatan untuk bertanya mengambil haknya untuk bertanya. Banyak dari mereka yang mempertanyakan tentang Junior. Ada yang bertanya tentang apakah kasus pembantaian ini ada hubungannya dengan Junior. Ada juga yang bertanya bahwa Junior pernah dikabarkan sudah mati namun muncul kembali. Kemudian jawaban dari pemerintah itu bahwa Junior telah dibawa ke India semalam dan pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan secepatnya. Ditegaskan bahwa tidak ada pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadapnya. Namun pemerintah tidak pernah menjawab pertanyaan yang seringkali diberikan, bahwa Junior sekarang disimpan dalam kondisi bagaimana. Pemerintah tidak mampu menjawab hal tersebut. Padahal sebenarnya kondisi Junior saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya adalah dengan disiksa oleh para kepolisian. Ia dipukuli berulang kali dengan kondisi tangannya yang diikat. Di tengah-tengah dirinya yang diikat itu teringat kembali tentang masa-masa yang pernah ia alami yang telah berlalu. Mulai dari bagaimana dia melamar sang istri hingga saat ini ia hampir terbunuh oleh seorang yang mengincar dirinya saat menjalankan misinya. Di tengah-tengah ingatan itu kemudian ia dibangunkan oleh para polisi itu dengan siraman air ke tubuhnya. Junior dahulunya bekerja untuk pemerintah. Ia dibayar oleh pemerintah menjadi senjata bagi pemerintah untuk membersihkan nama mereka. Seluruh pihak yang terkait akan kekejian pemerintah akan dimusnahkan oleh Junior atas perintah pemerintah itu sendiri. Berada di tempat yang asing itu, Junior harus menerima siksaan dari pihak kepolisian tersebut. Ia terus dipukuli tanpa henti oleh mereka. Kemudian polisi itu mendapatkan surat yang dikirimkan padanya. Setelah ia membacanya, kemudian ia tampak seperti kesal. Lalu dia bergegas ke ruangan atasannya. Kemudian ia melayangkan protes atas surat yang diberikan tadi. Surat itu berisi perintah untuk merawat orang tersebut yang pertemuannya harus diperintahkan. Kemudian atasannya menjawab bahwa dia adalah betul bagaimana ketidaksetujuan dirinya. Tapi kemanapun orang itu pergi ada siksaan yang lebih besar menunggunya. Kemudian surat perintah itu dituruti dan dilaksanakan. Junior dengan kawalan polisi kemudian dibawa menuju ke suatu tempat yang mana dia saja, para media sudah menyerbu dan berusaha untuk mewawancarainya. Ternyata polisi mengabulkan keinginan Junior, yaitu dia dibawa ke mana anaknya yang akan dimakamkan. Kemudian dia bersimpuh di dekat peti sang anak. Ia menangis terseduh-seduh hingga air matanya bercampur dengan air hujan yang kebetulan saat itu cuacanya sedang hujan. Istrinya juga sangat sedih dan menangis melihat anaknya yang tewas. Dia juga sangat merindukan Junior yang sudah lama tidak bertemu. Hari itu menjadi salah satu akhir dari penantian panjang dirinya untuk bertemu Junior. Sejenak mereka melepas rindu dengan saling bercengkrama dan mendekap dalam pelukan. Kemudian Samaria dibawa lagi oleh pihak kepolisian. Kemudian Samaria mendapatkan motivasi sedikit dari polisi perempuan yang berada di sebelahnya. Dan dia juga mengatakan bahwa Junior tidak akan lepas dari penjara sekarang. Maka dari itu lupakan dia. Masih dengan raut kesedihan Samaria, ia begitu terpukul akibat kematian buah hatinya karena dia begitu menyayanginya. Di tengah perjalanan, Junior yang dikawal ketat oleh pasukan kepolisian yang bersenjata lengkap saat tujuan akan sampai dalam waktu 5 menit lagi ke pengadilan tinggi negeri. Junior melawan mereka. Ia melakukan penyerangan yang cukup merepotkan para polisi tersebut. Hasilnya Junior mampu untuk mengalahkan mereka meski kondisi tangan yang masih terborgol. Kerusuhan yang terjadi di dalam mobil menyebabkan mobil itu berhenti dan menyadari hal tersebut. Kepolisian semuanya berhenti dan menyergap mobil yang ditumpangi oleh Junior. Di sisi lain, sang istri yang masih curhat dengan polisi di sampingnya itu mengatakan bahwa Junior saat ini berada dalam titik kesedihan yang amat mendalam lebih daripada apapun. Satu momen borgolnya putus dan dia berhasil dengan leluasa untuk bergerak. Kemudian dia berhasil mengalahkan semua pasukan dan mengambil senjata api dari pihak kepolisian tersebut. Kemudian Junior terbebas dari para polisi itu. Kemudian kepala pasukan yang memerintahkan untuk melakukan pengawal terhadap Junior itu meminta maaf kepada atasannya karena timnya gagal dalam mengawal Junior dan membuat dirinya berhasil melarikan diri. Raut kekecewaan tergambar jelas di wajah atasannya. Ia berkata seluruh negara akan menertawakan hal ini. Kemudian kepala pasukan tadi berjanji akan menemukan Junior dalam waktu 48 jam. Junior yang sedang berada di persembunyiannya kemudian melihat kedatangan Harry dari CCTV. Saat Harry masuk, ia kemudian langsung menyerang Harry tanpa alasan. Harry meminta maaf kepada Junior karena dirinya gagal menjaga istri dan sang anaknya. Ia memberikan pistol untuk Junior untuk menembaknya. Namun Junior melupakan semua kekesalannya. Ia telah memaafkan Harry. Kemudian Junior berkata bahwa dirinya ingin pulang ke rumahnya. Junior kemudian pulang ke rumahnya yang pernah ia tempati bersama sang istri dan anaknya. Sekejap ingatannya tentang sang anak kembali berputar di alam khayalnya. Ia kembali mengingat-ingat lagi momen di mana sang anak dan istrinya sangat bahagia dengan dirinya. Bersama-sama dengan wajah yang ceria, begitu sedih wajah dari Junior. Malam harinya, kemudian Junior meneliti lagi kejadian yang terjadi di tempat itu yang menewaskan anaknya. Ia mencoba melihat dengan sedetail mungkin kejadian itu.
Kemudian ia menemukan seseorang yang menjadi target untuk dicari tahu identitasnya. Junior adalah korban dari keganasan pemerintah yang mana pemerintah yang dalam kondisi terdesak waktu itu mengkambing hitamkan Junior dan membuatnya seolah-olah dirinya menjadi seorang penjahat. Pemerintah saat itu meyakinkan media, lalu media menyebarkan berita itu membuat dunia yakin bahwa Junior adalah penjahat. Salah satu alasan kepolisian menangkap dan menahan Junior diam-diam adalah untuk memenuhi tuntutan dari warga agar Junior ditangkap, serta agar Junior tidak membocorkan kejadian yang sebenarnya kepada publik. Kemudian Harry yang sedang berada di suatu kafe sedang mengintai salah seorang petugas kepolisian yang sedang menikmati makanan. Ia kemudian memberitahu Junior akan targetnya tersebut. Junior kemudian datang. Target itu seperti sudah sangat mengenal Junior dan Harry. Lalu polisi itu mengaku setelah diancam oleh Junior dan Harry bahwa dia dibayar lebih untuk tidak menjaga keluarga Junior. Ia kemudian bercerita lagi bahwa di saat itu bersama tuannya, 2 hari yang lalu, ia mendapatkan telepon dan ditawari banyak orang. Lalu dirinya diberitahu untuk membawanya ke pasar, di mana itu adalah tempat kejadian dan menyuruhnya untuk meninggalkannya di pasar. Orang yang sedang diinterogasi oleh Junior dan Harry itu adalah seorang yang mengawal target teroris itu. Teroris itu gagal membunuh targetnya, namun dirinya berhasil membunuh majikannya karena uang yang ditawarinya sebelumnya. Kemudian Harry bertanya siapa yang memerintahkan dirinya untuk melakukan kekejian dan pengkhianatan itu. Kemudian orang itu menjawab bahwa Hawa Singh yang telah menyuruhnya. Hawa Singh yang tengah berbincang bersama rekan-rekannya yang sedang membicarakan masalah politik. Nampaknya Hawa Singh adalah salah satu orang elit di dunia politik negara tersebut. Di tengah-tengah obrolan mereka kemudian anak buahnya tiba-tiba membisikkan sesuatu yang cukup membuatnya kaget bahwa ASO telah dibunuh. Kemudian polisi memeriksa ASO yang terbunuh. Polisi telah menduga bahwa hal tersebut adalah ulah Junior. Junior dan Harry kemudian bergegas menggunakan mobilnya menuju ke tempat perayaan puja, di mana di sana ada Hawa Singh yang menghadiri perayaan tersebut. Sesampainya di sana Junior dan Harry langsung disambut dengan penyerangan terhadap mereka. Namun seperti biasa, Junior memanglah tidak bisa dihentikan. Ia terlalu kuat bagi siapapun, meskipun lawannya menggunakan senjata sekalipun. Begitu juga dengan Harry, ia berhasil mengalahkan banyak pasukan mengawal acara itu. Sampailah Junior di tengah-tengah tempat perayaan tersebut. Tanpa ada rasa bersalah, dia menerobos melewati tengah-tengah segerombolan orang itu. Kemudian menemui Hawa yang sedang berada paling depan. Namun pengawal Hawa tidak sampai di situ saja. Terus bermunculan dan menyerang Junior. Akhirnya habislah pasukannya. Kemudian Junior dan Harry datang menemui Hawa. Hawa kemudian basa-basi terhadap Junior dan Harry. Ia mengucapkan turut berduka cita terhadap keluarga Junior yang meninggal. Hawa kemudian berusaha meyakinkan Junior untuk tidak membunuh dirinya. Hawa juga menjelaskan secara rinci kejadian yang sebenarnya terjadi. Ia menjelaskan bahwa ia tidak ada maksud sama sekali untuk membunuh keluarganya. Ia hanya mengincar targetnya saja. Kemudian ia berbicara bahwa jika Junior membunuhnya, itu tidak akan membalaskan dendamnya. Tapi jika dia pergi ke Georgia, maka dendamnya akan terpenuhi. Kemudian Hawa menceritakan tentang Edward, adik laki-laki Edward. Dia mempersembahkan gadis itu kepada pangeran sebagai hadiah dan keseluruhan permainan disaksikan oleh saksi dan game ini dibuat untuk membunuh Edward. Kemudian saat menjalankan rencana tidak sengaja keluarga Junior yang terbunuh. Kemudian Hawa menjelaskan lagi bahwa dirinya adalah seekor anjing yang mengikuti perintah dari komandan. Harry pusing dengan bacotan Hawa. Ia kemudian menodongkan senjata pada Hawa, namun dihalangi oleh Junior. Kemudian Hawa disuruh untuk menelpon Baba. Kemudian Hawa berkata pada Baba bahwa baru saja dia melakukan kesalahan. Kemudian Baba menjawab korban yang meninggal bukan istrinya. Biarkan gadis lain yang berbicara. Mendengar pengakuan dari Baba membuat Junior dibangkitkan lagi oleh amarahnya. Ia langsung menembak kepala Hawa yang membuatnya mati di tempat. Baba yang masih terhubung dengan telepon itu kaget dengan suara tembakan di teleponnya. Junior kemudian pulang ke rumah dan bertemu sang istri. Istrinya bertanya apakah belum selesai. Kemudian Junior menjawab belum. Sedih yang dihadapi oleh sang istri karena ia selalu saja mendapati suaminya itu datang sebentar dan tidak lama pergi lagi. Dan pergi lagi. Istrinya itu kemudian mengingatkan Junior bahwa anaknya itu terus menanyakan satu hal, yaitu kapan ayah pulang. Pengakuan dari sang istri membuat Junior merasa terpukul karena muak dengan Junior, ia terus pergi entah kemana. Sang istri memberikan syarat pada Junior bahwa dirinya hanya boleh pergi sekali ini lagi tanpa membunuh siapapun itu. Kemudian Junior mengiyakan janji itu dan setuju dengan apa yang dikatakan oleh istrinya. Esok harinya Junior pergi ke sebuah dermaga untuk menaiki kapal. Ia pergi menyeberang ke Georgia. Kemudian Junior dijemput oleh temannya yang dibawa oleh temannya itu ke rumah. Junior melihat keluarga temannya itu yang sangat harmonis.
Ia melihat anaknya yang begitu ceria dan istrinya yang selalu mendampingi dirinya. Anaknya kemudian terlihat sangat senang dengan keberadaan Junior hingga ia mampu bermain dan tidur di pangkuan Junior. Hal itu tentu mengingatkan Junior pada putrinya. Kemudian Junior dan teman-temannya itu berbicara empat mata. Junior bercerita tentang tujuannya ke sini bahwa ia ingin menemui dan melenyapkan seseorang yang bernama Edward. Kemudian temannya menceritakan tentang Edward bahwa dia adalah seorang yang telah membeli kebiadaban. Dia mampu didefinisikan sebagai kejahatan. Perdagangan narkoboy, amunisi ilegal, dan lain sebagainya juga menjadi kejahatan material yang dilakukan oleh Edward. Esok harinya lagi Junior terus melihat kemesraan dari temannya dengan sang anak yang terus menumbuhkan kembali memori kebahagiaan yang pernah dirasakannya sebelum sang anak meninggalkannya. Sementara itu Samaria terus didatangi wartawan yang membuatnya muak akan hal tersebut. Sementara Junior terus berlatih fisik dan berlatih menembak untuk mempersiapkan rencananya, yaitu melenyapkan Edward. Ia terus berlatih dengan keras dan merencanakan dengan sematang-matangnya. Sambil sesekali Junior dan temannya itu memantau langsung pergerakan Edward dan menandai orang-orang terdekatnya, serta mencari segala informasi yang berkaitan tentang mereka. Cukup lama bagi Junior, ia membutuhkan waktu berhari-hari untuk melancarkan rencananya. Kali ini ia tahu bahwa lawan yang dihadapinya saat ini bukanlah sembarangan. Dengan bayangan sang istri yang selalu bergema di hatinya yang menjadi semangatnya terus berkibar. Tibalah di mana rencananya mulai mereka lancarkan. Junior dan temannya yang mengikuti pergerakan adiknya Edward mulai dari bar hingga ke rumah pribadinya. Junior berhasil lolos dari kepungan beberapa pasukan pengawal adik Edward hingga dia mampu berhadapan langsung dengan adiknya Edward dan membunuh adik Edward melalui tangannya sendiri. Kemudian Edward dan anak buahnya datang mengecek kondisi adiknya Edward, memeriksa rekaman yang mereka dapatkan, dan mereka mendapati bahwa pembunuhnya adalah Junior. Di rumah teman Junior, pasukan dan Edward itu datang ke rumahnya, dan mereka kemudian mengepung rumah itu untuk melakukan perlawanan. Anak dari teman Junior ini berhasil dibawa oleh mereka, sementara teman Junior sendiri terbunuh oleh pasukan Edward. Dan Edward berhasil membawa Junior ke hadapannya. Edward yang mempunyai bisnis penjualan anak yang sudah sangat besar kemudian mengancam Junior untuk menjual anak temannya itu. Junior tak gentar dengan ancaman itu. Dia juga mempunyai ancaman atas rekaman video yang didapatkan dengan menyekap anak buahnya Edward. Kemudian Junior membawa Sarah, anak temannya itu, pulang. Sementara Edward memerintahkan anak buahnya untuk mengikuti dan membunuhnya. Kemudian kejar-mengejar terjadi antara pasukan Edward dengan Junior. Akhirnya Junior berhenti dan menyuruh Sarah untuk tetap berada di mobil. Ia berjanji pada Sarah untuk kembali tak lama setelah itu. Kemudian Junior dengan gagahnya memakai segala peralatan yang memang sudah ia persiapkan untuk menghadapi pertempuran dengan pasukan Edward tersebut. Ia memakai baju anti peluru dan segala senjata api yang ia punya di bawahnya. Pasukan Edward langsung mengepung markas dari Junior. Pergerakan Junior juga tidak terdeteksi oleh pasukan Edward, sementara banyak jebakan juga dalam markasnya yang telah Junior persiapkan. Kemudian Edward dan pasukannya gelombang berikutnya masuk ke dalam markasnya tersebut. Masih belum ada noda bagi Junior di tubuhnya, namun pasukan Edward berhasil menemukan Sarah. Ia kemudian berusaha membawa Sarah, namun hal itu tentu diketahui oleh Junior. Ia kemudian berhasil menyerang dan menghajar semua pasukan Edward yang berada di dekatnya. Meskipun ia beberapa kali terkena sebuah tikaman pisau, ia masih sangat gagah untuk itu. Dengan menggunakan shotgun, akhirnya Junior mampu mengalahkan semua pasukannya. Tak lama dari itu polisi datang menyerbu markas Junior. Junior dan Sarah kemudian melarikan diri. Kemudian Junior membawa Sarah untuk bersembunyi di dalam ruangan yang cukup aman. Sementara Junior harus terus mengurusi perlawanan dari Edward dan anak buahnya. Baku tembak di antara mereka kemudian terus terjadi hingga sampai pada suatu momen Junior tertembak oleh pasukan Edward, yang membuat Junior terdesak dan disekap oleh Edward. Namun saat setengah sadar ialah Junior teringat kembali akan dendam yang mana anaknya dibunuh oleh Edward dan istrinya selalu menunggu kehadiran dirinya. Junior kemudian berhasil meledakkan bensin yang ada di dekatnya yang menguatkan pasukan Edward kini yang tak berdaya. Kemudian Edward juga yang sedang lemah ketakutan karena Junior yang membawa alat cor itu menghampiri dirinya. Dengan alat cor itulah Junior berhasil membunuh Edward hingga menembus dadanya. Akhirnya misi pembalasan dendam kematian anaknya kepada Edward itu telah berhasil ia penuhi. Sarah kemudian langsung datang memeluk Junior. Melihat kondisi tempat yang akan meledak, mereka lalu pergi melarikan diri, dan Junior menyuruh Sarah untuk pergi melalui pintu belakang. Kemudian Sarah bertemu polisi dan diselamatkan oleh para polisi. Melihat fakta yang mereka dapati selama ini membuat media merasa curiga dengan para kepolisian. Apakah dugaan polisi pada Junior adalah penjahat yang sangat keji itu benar? Terakhir, mereka dapati bahwa Junior adalah seorang ayah dari anak yang sangat ia sayangi.
Namun pihak kepolisian terus meyakinkan media bahwa Junior adalah penjahat yang sangat kejam. Sementara itu Junior berhasil menyelamatkan dirinya dan kembali ke India. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itu alur cerita film yang berjudul Junior. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di bawah. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.